Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah brand dari Yasuka. Dan kali ini adalah sebuah bor duduk 13 mili. Untuk tipenya adalah YDP 013A. Produk bench drill atau bor duduk ini dijual dengan harga di 1,4. Memang terlihat lebih tinggi daripada produk-produk kompetitornya yang lain. Tetapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya ini mempunyai build quality yang terlihat lebih kokoh dan lebih rapi ya, lebih baik. Misalnya penempatan saklar on off pada bagian depan yang biasanya untuk bench drill yang berharga di bawahnya, penempatannya di samping. Oke guys, seperti apa tingkat kepresisian dan feel dari penggunaan Yasuka bor duduk 13 mili ini, kita akan kupas tuntas semuanya di video ini. Untuk packagingnya seperti ini ya. Bench drill, mesin bor duduk 350 watt, 220 volt, untuk kapasitas pengeboran maksimal di 13 mili, dan RPM-nya ini variable speed dari 620 sampai dengan 2620. Ini tipenya YDP 013A, 13 mili. Ya, color box ya, ini sama. Untuk spek yang tadi saya bacakan, untuk dimensinya 460 mili kali 340 mili kali 255 mili, untuk berat di 15 kg. Kemudian dalam paket penjualan ini kita sudah mendapatkan sebuah kunci untuk cak ya, cak yang 13 mili seperti ini, satu, dan kita juga mendapatkan dua buah kunci L. Ini untuk perakitan, ini udah saya rakit ya untuk mempersingkat video ini. Kita juga mendapatkan kartu garansi bahwa semua produk-produk Yasuka power toolsnya itu digaransi selama 1 tahun. Nanti ini diisi ya. Kemudian untuk service centernya ada di Tangerang, Surabaya, dan Medan. Ada sebuah buku petunjuk ini dalam bahasa Indonesia. Yasuka ini memang mempunyai dua ukuran, dua jenis untuk bor duduknya. Yang pertama ini yang akan kita bahas, YDP 013A. Kemudian ini yang 16 mili, YDP 016A. Di sini ada buku panduannya nih dalam bahasa Indonesia. Jadi jelas ini ya, kalau seperti ini enak. Untuk unitnya seperti ini. Mantap banget guys ya, cantik nih, berwarna oranye kombinasi dengan hitam. Build quality-nya halus. Untuk cover belt bagian atas menggunakan plat besi, cukup tebal dan dicat berwarna hitam doff seperti halnya untuk base-nya. Dilengkapi dengan sebuah cover ini untuk pengaman. Kita juga bisa naik turunkan untuk covernya ini ya, sesuai dengan media yang akan kita bor. Ini juga cukup tebal ya, bagus ya, solid. Kemudian ada limiter untuk kedalaman pengeboran. Di sini kalau terlihat ya, untuk maksimal pengeboran itu di 5 cm. Dan kita bisa turunkan sesuai kemauan kita, sehingga untuk pengeboran beberapa lubang itu kita bisa sama hasilnya kalau kita sudah menyetel ini untuk kedalamannya ya. Jadi bisa repetitif drilling. Limiter, mantap. Untuk switch, nah switch ini juga istimewa menurut saya karena penempatannya di bagian depan. Di pasaran banyak sekali untuk bor duduk 13 mili, penempatan switchnya itu di samping. Dan menurut saya akan lebih easy to use, lebih mudah menggunakan switch yang seperti ini modelnya di bagian depan. Apalagi switch ini sudah dilengkapi dengan fitur magnetic switch yang apabila kita sudah nyalakan ya, kemudian listrik mati, itu otomatis switch ini juga akan mati, sehingga pada saat listrik menyala ini nggak akan langsung jalan guys. Jadi ini faktor safety-nya seperti ini, sama seperti switch pada table saw. Handle mantap sekali ya, gerakannya sangat smooth. Kemudian ini adalah untuk penyetelan maju mundur posisi dinamo apabila kita akan melakukan penyetelan pada beltnya. Kita akan langsung buka untuk beltnya. Bor duduk produk Yasuka ini mempunyai 2 puli depan dan belakang. Kalau 13 mili memang hanya 2 puli, berbeda dengan bor duduk yang 16 mili, ada 3 puli. Nah, untuk penyetelan 2 puli ini kita cukup mengendorkan seperti ini, kemudian kita bisa mengaturnya ya. Semakin posisi belt ini ke bawah, maka torsi yang didapatkan akan semakin tinggi, tetapi RPM-nya rendah. Begitupun sebaliknya, jika belt ini kita tempatkan lebih ke atas ya,
itu akan mendapatkan RPM yang tinggi tetapi torsi yang rendah. Biasanya torsi yang rendah dan RPM tinggi kita setel untuk pengeboran kayu lunak ya, atau media-media lunak lainnya, plastik misalnya. Tapi kalau untuk pengeboran besi, saran saya gunakan RPM terendah, jadi posisi ke bawah untuk mendapatkan torsi yang maksimal, yang paling tinggi. Ini juga mantap untuk covernya ya, rapi, ada penguncinya, satu baut. Kemudian ini adalah spesifikasinya. Jadi listriknya 220 volt, 50 Hz, 1,6 ampere, RPM untuk motornya di 1420 kelas B. Kemudian kita akan melihat tingkat kepresisian dari posisi mata bor terhadap base. Kita bisa menggunakan penggaris siku seperti ini, kita tempatkan. Nah, ini presisi ya, di bagian bawah ini rapat sekali ya, bagian atas juga rapat. Sebenarnya untuk tingkat kepresisian kiri dan kanan kita bisa menyetelnya di bagian bawah ini. Ini untuk penyetelan derajat kemiringan, karena bor ini juga bisa untuk pengeboran di posisi 45 derajat. Bisa kita kalibrasi. Yang repot adalah apabila posisi base ini terhadap mata bor ini tidak presisi, misalnya miring ke arah belakang ataupun miring ke arah depan untuk base-nya. Tetapi bor Yasuka ini ternyata sangat presisi guys ya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini rapat di bagian depan, yang otomatis di bagian belakangnya juga rapat. Ya, seperti ini. Atas rapat, bawah rapat. Jos gandos ini Yasuka bench drill YDP 013A. Untuk menyalakannya kita bisa buka switchnya seperti ini. Di sini saya menggunakan listrik di 450 watt dulu. Sangat halus untuk suaranya ya guys ya. Jadi ini hanya 69 sampai 70 dB. Untuk mengoff-kannya kita tinggal tekan seperti ini. Kemudian pemakaian tanpa beban itu di 147 watt. Ini sama 147, 147. Jadi hemat ya. Ini masih menggunakan listrik di 450 watt. Ini adalah besi plat ketebalan 9 mili. Kita akan coba bor. Saya menggunakan mata bor. Ini mata bor besi diameter 13 mili. Jadi ini diameter mata bor maksimalnya. Kemudian kita akan turunkan untuk covernya biar lebih aman. Kita kasih oli dulu guys sebagai pendingin. Kemudian kita nyalakan. Saya menggunakan RPM terendah di 600-an RPM. Ini F-clamp-nya nutupin guys. Mengganggu ini. Saya akan ganti dulu. Saya lanjutkan ya. Mantap sekali, tidak ada loss power sama sekali untuk pengeboran pada media ketebalan 9 mili.
Masih mata bor yang sama, 13 mili. Ini saya tekan keras loh guys ya. Tembus. Ya, seperti ini ya untuk hasilnya dua ini. Ini diameter 13 mili. Ya, mata bor Holshow untuk diameternya di 44 mili. Saya masih menggunakan RPM yang terendahnya supaya mendapatkan torsi tertinggi karena kita tahu bahwa pengeboran pada Holshow ini cukup berat. Kita akan coba. Pemakaian wattnya sampai 265 watt. Watt. Seperti ini ya, rapi juga karena putarannya konstan. Kemudian kita akan coba kayu solid ketebalan 1,8 mili. Tembus sampai 310 watt, 315 watt. Mantap. Seperti ini ya, rapi karena putaran yang stabil, yang konstan sehingga menghasilkan pengeboran yang rapi. Kalau di bagian belakang seperti biasa ya, nanti tinggal kita sender menggunakan amplas. Oke, jadi ternyata untuk Yasuka Benz Drill YTB 013A ini bisa menggunakan listrik di 450 watt, tetapi untuk tenaga mantap. Oh ya, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari sebuah bench drill atau drill press atau bor duduk produk dari Yasuka tipe YDP 013A. Feel-nya mantap ya, halus. Kemudian untuk naik turunnya ini juga smooth, dan juga untuk build quality-nya luar biasa rapi ya. Finishingnya rapi ya. Tidak ada yang kasar-kasar guys. Kemudian yang saya suka adalah untuk penempatan saklar on off ini di bagian depan, tidak di samping, sehingga pada saat kita mengoperasikan ini, untuk mengoff-kannya saja kita cukup menyentuhnya dan bor ini langsung berhenti. Jadi sangat aman ya, sangat aman. Memang uang tak akan pernah berdusta. Tentu berbeda dengan yang harga 1,4 ini dibandingkan dengan harga drill press di bawahnya yang berharga di 1 juta, ada juga yang di 900. Ternyata memang berbeda. Kemudian untuk tingkat kepresisiannya juga mantap ya. Saya sudah ukur dari sisi samping kiri, samping kanan, belakang dan depan, sehingga akan menghasilkan pengeboran yang lebih presisi. Jika Anda berminat dengan produk-produk Yasuka, silahkan Anda kunjungi Instagram dan officialnya. Di sana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk Yasuka. Sekian review dan pengujian Yasuka 13 mili bor duduk ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.